صلى الله عليه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهل. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وشفاعة الرسول وتيسير الأمور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الصادق وعد الأمين، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا ورشدا متقبلا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا تأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan wabil khusus kepada pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Al-Imam Taqiyuddin bin Abi Bakrin bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Syafi'i. Semoga dengan kita hantarkan Al-Fatihah untuk beliau, kita mendapatkan berkahnya ilmu beliau, mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, sebagaimana Allah meridhoi beliau, sebagaimana Allah mencintai beliau, kita juga berharap seperti itu, ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih ila ruhihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Segala puji bagi Allah, lakal hamdu ya Rabbi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yang telah memberikan nikmat kepada kita karunia yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang terbaik. Lakal hamdu ya Rabb. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Lakal hamdu ya Rabb. Allah jadikan kita bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman salah satunya kita adalah diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada kita semuanya agar kita mengarungi hidup ini dengan ilmu. Bahkan Allah berjanji mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan beriman. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat baik di dunia maupun derajat baik di akhirat dengan beberapa usaha kita, yaitu menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW pun menyambut dengan hadis yang begitu mulia. Siapa yang keluar menuntut ilmu, siapa yang berjalan keluar menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kategori fi sabilillah. Kita berada di jalannya Allah. Sahalallahu tariqan lahu fil jannah, maka Allah akan memudahkan dia jalannya menuju kampung surga. Kemudian ilmu adalah sebaik-baiknya bekal, karena sebaik-baiknya bekal kata Allah adalah takwa. Bagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka
kita harus menyambut apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalau Allah sudah berkata menyuruh kepada kita, kita tidak ada alasan lagi, no excuse ya. Tidak ada alasan lagi. Kita semuanya tersedia, banyak pengajian-pengajian, banyak sarana-sarana, fasilitas ya. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan, terus kita tidak menggunakan kesempatan itu, maka kita termasuk orang yang zalim pada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita muliakan kepada Rasulullah SAW, hantarkan salawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah lagi salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad. Yang mana salawat dan salam itu tidak bermanfaat bagi Nabi Muhammad atas salawat dan salamnya kita. Tetapi kitalah yang bermanfaat, mengambil manfaat Rasulullah, dan Allah tidak memberikan manfaat dari salam kita. Tidak mengambil manfaat dari salawat dan salam kita. Tapi justru kita yang mengambil manfaat dari salawat dan salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu nggak butuh salawat kita sebenarnya. Tapi kita yang butuh. Karena Rasulullah sudah disolawati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh malaikatnya. Maka di dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lihat, inna itu harfu ta'kid. Harfu ta'kid itu artinya penekanan. Sesungguhnya. Kalau udah kalimat inna itu udah tinggi derajatnya, kalimatnya berat. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan beserta makhluknya yang paling mulia, yaitu malaikat-malaikat yang di sisinya. Yusalluna itu bentuk present tense, bentuk for future, for masa yang selalu continue, tidak pernah terhenti. Jadi selawatnya penduduk langit dan makhluk-makhluk Allah yang tidak kita lihat itu pada berselawat. Jadi kita itu yang butuh selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmatnya yang Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak merasakan Islam. Kalaulah kita tidak ada nikmatnya Nabi Muhammad, kita tidak merasakan belajar agama seperti ini. Kalaulah tidak adanya nikmat Nabi Muhammad, kita tidak akan merasa bahagia di dunia ini. Karena Rasulullah SAW adalah sumber kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Masuk surga lewat Rasulullah. Maka kita perbanyaklah sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW tinggalkan, wasiatkan kepada kita semuanya itu dengan cara tolabul ilmi, menuntut ilmu. Allahumma a'inna ya Rabb. Semoga Allah bantu kita. Allah tolong kita ya, insya Allah. Bapak Ibu, kita sudah menjelaskan minggu lepas yaitu al-khulu. Ya, al-khulu itu adalah permintaan atau niat seorang wanita atau istri meminta pisah dengan sebab, banyak sebab ya, dan itu harus digunakan dengan adanya iwad. Iwad itu kompensasi atau ganti, dan itu adalah salah satu solusi daripada Islam. Maka kajian pagi hari ini insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mengkaji bab tolak. Tolak itu adalah inisiatif atau ucapan yang diucap dari pihak suami. Kalau hulu adalah haknya seorang istri untuk meminta cerai, sedangkan tolak adalah haknya seorang suami ketika permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan beberapa step by step. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Pengarang berkata, faslun wat talaqu darban. Tolak itu adalah ada dua macam. Dorban itu maknanya nau'an. Jadi dorban itu adalah maknanya nau'an. Two kinds, dua macam. Bentuk tolak itu ada dua macam. Yang pertama adalah sorihun. Sorihun. Ma makna sorih? Sorih itu artinya jelas. Kalimat yang sorih. Kalimat yang jelas. Wa kinayatun. Kinayah yang kedua adalah bentuk kinayah. Kinayah itu maknanya sindiran. Ya. Jadi tolak itu ada dua macam. Yang pertama kalimat yang jelas. Yang kemudian kalimat yang dengan menggunakan sindiran. Fassarihu. Kalimat tolak yang berbentuk sorry, yang berbentuk jelas, itu ada tiga lafaz, ada tiga bentuk, ada tiga ucapan, ada tiga contoh.
Pertama adalah kalimat at-talaqu, yaitu talak, cerai, ya. Wal firaqu itu artinya pisah, pisah. Itu kalimat talak yang sharih. Yang ketiga adalah as-sarah. As-sarah itu artinya lepas, saya lepaskan, ya. Wala yaftaqiru sarihut talaqi ila niyyati, dan tidak membutuhkan, yaftaqiru yahtaju, tidak membutuhkan tolak yang berbentuk sorih ini adalah dengan membutuhkan niat. Jadi pertama bentuk kalimat sorih, talak yang berbentuk kalimat sorih ini ada tiga: talak, pisah, dan eh, lepas. Itu tidak butuh niat, langsung kena, ya. Nah, kita jelaskan. Wal kinayatu, sedangkan tolak berbentuk kalimat sindiran, kullu lafzin, setiap ucapan, setiap lafaz, ihtamala talaqu qa wa ghairahu, yang mengandung atau mengandung unsur, menjurus ke unsur niat, unsur kepada kalimat talak atau lainnya, itu membutuhkan niat. Kalau tadi dia jatuh hukum niat yang sore, walaupun dia tidak butuh niat, ya, nggak diniatin, tapi dia ucapkan kalimatnya yang jelas ini adalah saya cerai, saya pisahkan, saya lepas. Ini nggak butuh niat, tapi udah kena jatuh hukum niat, hukum talak. Sedangkan kalau yang kinayah, sindiran, itu membutuhkan niat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita satu-satu kita terangkan, ya. Talak itu secara bahasa, kalau kemarin tolak itu, hulu itu kan permintaan dari wanita, ya. Dengan sebab sudah tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada harmonis, tidak ada respect satu sama lain. Itu seorang istri merasa dizolimi, akhirnya dia mengajukan hukum hulu. Sedangkan talak itu secara bahasa maknanya halul uqdah. Apa sih makna halul uqdah? Halul uqdah itu atau halu qaidin, melepas ikatan. Jadi ketika melepas ikatan, ikatan apapun, kita menyebutnya dengan kalimat tolak, ya enggak? Adapun secara syar'i, secara istilah, at-talaqu huwa hallu uqdatin nikah, ya. Hallu uqdatin nikah au hallu qaidin nikah, melepas ikatan pernikahan, ya. Jadi secara syar'i adalah dinamakan talak itu karena ada unsur ingin membubarkan, ada unsur ingin memutuskan ikatan yang ada. Ya. Sementara kita tahu pernikahan itu adalah jenis suatu akad, ya enggak? Misaqan ghaliza. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khadna minkum misaqan ghaliza." Kalian telah melakukan ikatan yang misaqan ghaliza, ikatan yang kuat, ya enggak? Nah, itu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan adalah akad, akad sendiri maknanya ikatan. Nah, sebelum nikah itu ada konsekuensinya. Sebelum nikah tidak ada konsekuensinya apapun sebelum nikah. Tapi ketika mereka suami istri sudah menikah, maka mereka menjadi terikat satu sama lain. Si istri kalau sudah menjadi istri, dia dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya. Seorang suami, dia terikat untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, ya, keluarga ahlinya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nah talak ini yang apa namanya disyariatkan sebagai solusi di dalam Islam. Ketika ada beberapa masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan cara baik, sebagaimana di dalam pernikahan gitu kan ada namanya nusuz. Nusuz itu istri yang membangkang, istri yang melawan, istri yang gak taat, istri yang melawan suaminya, gak respect. Nah, suami itu perlu namanya ada step by step atau ada cara yang harus dia lalui. Jangan asal langsung kalimat guna talak, tidak. Wanita yang sunusuz, wanita yang membangkang, wanita yang melawan suami, maka suami harus mengerti fikihnya, mengerti ilmunya, faham ada ilmu adab-adab yang harus kita lewati untuk menyelesaikannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan,
wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Pertama na'izuhunna. Ketika kita mendapatkan wanita-wanita yang model seperti itu, pertama adalah stepnya fa'izuhunna. Nasihati. Atiha mau'izah hasanah. Berikan nasihat yang baik. Ya. Wahjuruhunna. Cara yang kedua, kalau nasihat tidak bisa, cara yang kedua kita harus tempuh. Kita lakukan. Apa? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Jangan tidur sama istri yang macam seperti itu. Ya. Jadi itu adalah salah satu solusi. Nasihatilah, pisahkanlah diri dari tempat tidur, kemudian pukullah dengan ghairu mubarrih. Pukullah dengan cara pukul tidak menyakitkan. Itu adalah salah satu konsep bagaimana seorang mendidik istrinya ketika istrinya sudah melawan dan tidak bisa ya dalam rumah tangga. Jadi harus diselesaikan dengan cara nasihat. Kalau dengan nasihat nggak bisa, maka dengan didikan perilaku, didikan takdib. Takdib itu mendidik dengan pisah ranjang. Jangan tidur sama istri, ya. Kalau pisah ranjang masih tidak bisa diperbaiki, kemudian diselesaikan. Boleh disertai dengan pukulan. Pukulan di sini nggak boleh dengan fisik yang menyakitkan. Tapi pukulan ini adalah pukulan litarbiyah, pukulan mendidik. Pukulan ghair mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan kata Allah ya dalam Al-Qur'an. Wadribuhunna ya. Nah, kalau tiga cara tidak diselesaikan, tidak bisa selesai dengan tiga langkah ini, tiga step ini, maka Allah juga menyuruh kepada kita ada solusi yang keempat. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islaha. Masya Allah. Allah kasih solusi ketika seorang istri tidak bisa dilakukan dengan cara nasihat, pisah ranjang, pukul dengan tidak menyakitkan. Allah suruh kita ib'atsu hakaman min ahli. Utus atau datangkan juru damai, hakim yang adil. Hakim ini maksudnya orang yang juru damai, orang yang adil, orang yang bijaksana. Ya, itu Al-Quran mengatakan seperti itu. Untuk mendamaikan. Pilih dari pihak laki-laki, dari pihak suami, orang yang bijaksana. Kemudian dari pihak perempuan, orang yang bijaksana juga. Untuk menyampaikan keinginan mereka berdua, suami istri ini, ketika ada perselisihan. Jadi kadang-kadang rumah tangga itu ketika terjadi perselisihan, Bapak Ibu ya, kadang-kadang masalahnya adalah satu apa? Satu, permasalahan rumah tangga suami istri itu adalah satu komunikasi. Komunikasi antara suami istri kurang terjalin dengan baik. Bad communication, ya. Itu masalahnya semua rata-rata. Suami sebenarnya masih mencintai istri. Ya. Juga sang istri juga masih mencintai suami. Akan tetapi karena komunikasi yang tidak baik, maka terciptalah akhirnya kejengkelan, kemarahan. Akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, cara mengekspresikan cinta tiap seseorang itu berbeda-beda. Ya enggak? Secara umum laki-laki beda dengan wanita. Wanita mencintai seorang lelaki itu ekspresinya adalah bentuk perhatian terhadap suaminya. Diurus makannya ya dengan baik, dihibur jika suami ada masalah, ada problem. Itu biasanya semacam itu. Nah, terkadang laki-laki mengekspresikan cinta itu juga beda. Tidak harus banyak bicara, tidak harus mengatakan I love you, tidak. Tapi kadang bentuk tanggung jawab seorang suami memenuhi rumah tangga kebutuhannya, memperhatikan pendidikan istri dan anak. Istri harus dididik oleh suami, ya. Jangan sampai istri kholi wali. Nggak boleh itu. Istri harus dididik oleh suami. Ya wahai istriku, ayo kita sholat jamaah. Wahai istriku, ayo kita ngaji. Wahai istriku, ayo kita baca hadis. Wahai istriku, ini ilmu hari ini. Wahai istriku, kalau mendidik anak seperti ini, seperti ini. Harus dididik. Wahai istriku, Allah tuh maha segala-galanya ya. Jadi kenalkan, dididik. Itu bentuk ekspresi cinta seorang suami. Ya enggak? Nah, di sini ingat,
Kalau tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, maka akan terjadi namanya perselisihan. Ya, lama-lama bertengkar. Ini kan sebenarnya hatinya nyambung sebenarnya, saling cinta padahal. Cuma tidak tersampaikan dengan cara yang baik, maka terjadilah namanya sengketa, khilaf, perselisihan. Nah, di sini kadang-kadang perlu ada orang ketiga untuk mendamaikan, islah, untuk dilakukan namanya mendamaikan. Makanya perintah Al-Quran itu sangat bijaksana. Ib'asu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Juru damai untuk musyawarah, dicari titik temu, dicari titik masalah, dicari jalan keluarnya, solusinya, baru didamaikan. Nah, itu ya. Dan kita harus pandai-pandai, harus hati-hati mencari juru damai. Harus benar-benar apa hati-hati. Ada juru damai yang berniat kebaikan, ada juru damai yang berniat provokatif. Bukannya mendinginkan suasana, cool down, tapi dia malah dukung pisah. Ayo pisah-pisah itu istri teruk. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus bijak mencari hakim itu. Mencari juru damai dari pihak suami atau pihak istri harus benar-benar orang yang tepat. Benar-benar ilmu, benar-benar alim, benar-benar bijaksana. Jangan salah. Karena tugasnya adalah islaha, mendamaikan. Nah, yang harusnya kita inginkan adalah islah, damai antara keduanya. Jangan ingin rumah tangga itu dibubarkan, jangan ingin rumah tangga itu dipisahkan, karena memang itu targetnya syaitan ya, Bapak Ibu. Targetnya syaitan. Syaitan itu nggak pernah yaias, tidak pernah apa ya, putus asa. Syaitan itu punya misi, punya tugasan dari iblis yang mana mereka ini setan ingin menjadikan rumah tangga itu dipisahkan, ingin hancur. Itu tugas utama setan ya, ingin dirusak dengan segala cara. Itu ingat Bapak Ibu, harus kita bertawuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berhasilnya setan merusak rumah tangga orang itu adalah prestasi yang sangat disenangi oleh iblis. Sebagaimana di dalam al-hadis ini Rasulullah SAW bersabda ya kan. Jadi harus disadari kita semua. Suami istri itu saya tekankan kembali, saya ingatkan tidak ada namanya yang sempurna. Al-kamal, kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik apapun suami pasti punya kekurangan. Pun seorang istri pun mempunyai kekurangan, punya kesilapan. Sehingga ketika seorang memutuskan untuk menikah itu harus siap namanya konsekuensi dan harus maklum satu sama lain. Harus mengerti, faham satu sama lain. Bahwa si suami ini nanti ada kekurangannya. Bahwa si istri ini nanti ada kekurangannya. Jadi kita harus benar-benar bijak kalau sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Ya enggak? Nah, iya dong. Gitu. Jadi harus ada ilmunya. Enggak asal nikah itu modalnya cinta. Pret. Enggak cinta, enggak asal. Nah, ya. Jadi kalau udah level sudah tidak bisa dicarikan solusi, berarti parah tuh masalahnya. Sudah dinasehati, sudah dipisah ranjang, sudah dipukul ghairu mubarrih dengan mendidik, tidak menyakitkan. Sudah diutus hakama min ahli wa hakama min ahliya. 4 step ini tidak bisa dijadikan solusi, berarti masalahnya suami istri sudah parah. Sehingga diizinkan untuk mentalak. Nah, talak itu adalah solusi terakhir, ya. Istilahnya adalah posisinya begitu. Begitu. Ya. Nah, banyak rumah tangga yang tidak mengerti tahapan-tahapan seperti itu. Makanya step by step masalah-masalah dalam rumah tangga itu kadang kita temui marah sedikit talak. Suami temperamen sedikit-sedikit talak. Cerai, pisah. Itu keliru itu. Salah. Semacam ini nggak boleh. Hukum talak itu emang hukum asalnya mubah, Bapak Ibu, tuan-tuan. Hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu artinya kan dilakukan tidak ada pujian, ditinggalkan tidak ada pujian. Ini sangat pas ya hukumnya, kedudukannya talak itu solusi di rumah tangga, solusi dalam rumah tangga. Tapi
Di dalam pendapat ulama Syafi'i, termasuk eh, Abu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qoribnya, talak itu statusnya bisa bisa punya punya hukum, beberapa hukum. Ahkamul khamsa. Talak bisa dihukumi wajib, ya. Talak bisa dihukumi wajib. Talak juga bisa dihukumi sunnah. Talak bisa dihukumi makruh. Talak bisa dihukumi haram. Talak bisa dihukumi, ya, itu ada ahkamul khamsa. Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ya, jadi tergantung sesuai kondisinya. Kapan talak itu dikatakan wajib, Bapak Ibu? Talak dikatakan wajib kapan? Nah ini, talak dikatakan wajib ketika talak itu adalah talaknya muli. Nah, siapa itu muli? Muli adalah orang yang melakukan ila. Apa itu ila? Ila itu adalah seorang lelaki, seorang suami yang sedang marah, sangat kesal kepada istrinya, ya. Dia benar-benar marah banget lah, ya. Kemudian si suami ini marah ketika itu dia bersumpah kepada istrinya, saya tidak akan menggauli kamu wahai istriku. Nah, sebab istrinya itu susah dinasehati. Sebab istrinya itu degil, ya. Jadi si suami ini marah sangat, dia bersumpah, saya nggak mau menggauli kamu. Nah, lihat. Ini adalah siapa yang sudah mengucapkan seorang suami dengan kalimat itu, saya tidak mau menggauli kamu. Itu sudah artinya sudah masuk hukum ila. Hukum ila itu apa? Hukum ila ada ketentuan-ketentuannya. Hukum ila ada syarat-syaratnya. Bagaimana ketentuannya? Diberi oleh Allah kesempatan waktu untuk melaksanakan sumpahnya itu maksimal 4 bulan. 4 bulan dia. Dari dia mengucapkan kalimat saya tidak mau menggauli kamu. Itu harus dihitung sampai 4 bulan, ya. Begitu masuk 4 bulan, maka pilihannya ada dua. Dia gauli istrinya, kemudian dia bayar kafarah sumpah atas dia. Kalau dia nggak mau, maka dia wajib mentalak istrinya, dipaksa oleh hakim. Nah itu ya, ini adalah kondisi talak yang hukumnya wajib. Nah, maka dinamakan tolakul muli. Ya, tolakul muli. Jadi dinamakan tolakul muli. Nggak boleh kita, seorang suami menyiksa istri lebih dari 4 bulan. Ya harus jelas. Masih lanjut apa tidak nih? Ya gitu. Jadi kalau istri sudah tidak digauli, masih satu rumah. Ini kan bukan akhlak yang baik dalam Islam, ya nggak? Nggak baik. Seorang suami mendiamkan istri, nggak menggaulinya, ente menyiksa itu namanya. Kapan talak bisa menjadi sunnah? Bapak Ibu, tadi talak wajib. Itu talaknya muli. Kapan sunnah? Talak itu dihukumi. Nah, talak hukum menjadi sunnah ketika sayyiatul khuluk sang istri itu. Istri akhlaknya teruk. Istri akhlaknya buruk. Istri akhlaknya jahat. Mudah bohong misalnya. Yang ini memberi doror kepada suami. Memberi bahaya kepada suami. Ini sunnah diceraikan. Yang akhlaknya teruk, yang akhlaknya apa ya, nggak baik. Jadi ini adalah menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Dan bapak-bapak, tuan-tuan harus hati-hati juga memahami sayyiatul khuluq ya, memahami akhlak yang teruk itu harus hati-hati. Enggak dan tidak semua kekurangan istri itu dianggap sayyiatul khuluq. Saya ulangi. Kekurangan istri itu bukan dikatakan sayyiatul khuluq. Jangan sampai dicari-cari kita salahnya istri, nggak boleh. Istri masaknya kurang enak. Sayyiatul khuluq ente, nggak boleh. Nggak boleh gitu, ya. Istri tidurnya ngorok. Sayyiatul khuluq nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, sekali-kali nggak boleh kayak gitu. Jadi kekurangan wanita masih bisa dimaklumi, ya nggak? Masih bisa diperbaiki. Istri kurang pandai mengaji, itu bukan sayyatul khuluq. Justru tugas suami mengajarkan, ya enggak. Istri tidak bisa mendidik anak,
Itu bukan sayyiatul khuluq. Justru itu harus kita didik. Ya. Jadi nggak semua sayyiatul khuluq itu adalah kekurangan seorang istri. Saya ulangi ya. Tidak semua kekurangan istri itu dikategorikan sayyiatul khuluq, bukan. Tapi ada kekurangan-kekurangan wanita yang fatal, yang tidak bisa dimaklumi, tidak bisa istilahnya dikompromikan. Misalnya, ya yang tadi dia berbohong, yang memudorotkan seorang suami, itu adalah sunnah untuk diceraikan. Yang ketiga, kapan mubahnya tolak itu kapan? Bila ketika talak dihukumi mubah adalah mentalak istri yang tidak dicintai. Nah, ya, mubah kita mentalak istri yang tidak dicintai. Nikah itu kan contoh nikah dijodohkan. Mana ada cinta ya enggak? Kadang suami ya model itu zaman-zaman atau masih sekarang masih ada. Suami istri dijodohkan oleh orang tuanya, ya enggak? Nikah dipaksa, enggak suka itu antara suami istri. Nah, talak semacam ini talak namanya mubah. Daripada menimbulkan doror, bahaya, daripada dia menzolimi istrinya dan tidak memberikan hak-haknya dengan baik, ya istri kayak orang lain, istri kayak orang asing. Islam kan memerintahkan sebelum nikah itu kan lihat dulu nazar supaya ada ketertarikan, supaya ketika kita melihat calon istri itu ada timbul, ada muncul namanya benih cinta, ya enggak? Itu bahasa Nabi seperti itu. Kalau bahasa Nabi, Pak, ma ya dulu ilan nikahin. Nah, itu ada ketertarikan. Jadi idealnya nikah itu kan harus suka, sayang, cinta, ya enggak? Jangan nikah sama orang yang enggak disukai. Nah, itu namanya talak mubah, boleh. Kapan talak itu makruh? Nah, bila kapan? Bila talak itu menjadi makruh. Talak menjadi makruh itu ketika mentalak istrinya yang baik. Ente punya istri baik, ente talak. Nggak jelas banget ente. Ya kan? Nggak boleh itu. Jadi makruh, dibenci. Istrinya hasanatul khuluq. Istrinya baik akhlaknya. Memberikan servis yang baik. Memperhatikan suaminya. Tiba-tiba ente tengok rumput hijau tetangga. Mau cari yang lain. Ente ceraikan bini ente yang pertama. Ini namanya makruh. Talak makruh. Talak yang dibenci. Ya. Kapan talak atau bila talak dikatakan haram? Nah, talak yang haram sudah kita lewati kan, sudah lepas minggu lepas. Talak haram itu talak seorang suami ketika istri sedang haid. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Atau saat dia suci tapi digauli, itu nggak boleh. Haram hukumnya talak. Talaknya benar, talaknya jatuh, tapi kondisi itu saat apa namanya soal si istri sedang haid, si istri sudah suci kemudian digauli ini talak haram namanya, ya. Ya enggak? Ya, jadi kalau talak yang benar adalah saat seorang eh, istri sedang suci dan belum digauli atau saat hamil itu dua kondisi yang boleh. Semacam talak yang benar. Saat dia suci tapi tidak digauli atau dalam kondisi dia si istri lagi hamil, itu boleh, ya. Itu talak yang benar. Nanti kita jelaskan talak sunnah atau talak bid'ah. Ada dua, ya. Jadi kalau mentalak saat dua kondisi seorang istri sedang apa namanya keadaan keadaan haid itu nggak boleh. Tidak dinamakan talak bid'ah. Nanti kita jelaskan nanti ya, insya Allah. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau istri lagi haid kita talak. Atau istri suci kemudian belum digauli, sudah digauli itu hukumnya jatuh talak. Perbuatannya dosa. Dan itu tetap terjadi talaknya, berlaku. Jatuh hukum talak. Talak kata Imam apa Ad-Darban. Talak itu ada dua macam. Sorry, wa kinayah. Nah, sekarang masuk kepada tajuk yang sebenarnya. Talak itu ada dua macam. Sorry, wa kinayah. Jelas dan sindiran. Ya, salah satu lafad yang sorry itu menggunakan tiga kalimat. Yang pertama adalah kalimat tolak. Yang kedua kalimat al-firaq.
artinya pisah. Wasaroh yang ketiga artinya lepas. Ya, nah ini saya jelaskan. Pertama, yang sorih. Tolak sorih adalah tolak tolak sorry. Mohon maaf. Lafaz yang pertama ada kalimat talak. Ya, kita fokus kepada tolak sorih dulu. Tolak sorih itu tolak yang jelas. Itu ada 3 kalimat. Kalimatnya bisa digunakan talak, bisa digunakan pisah, bisa digunakan lepas. Bahasa Arabnya at-tolak, al-firaq, was-sarah. Kita bahas yang pertama, kalimat lafaz tolak. Lafaz tolak itu pernah dilakukan. Ya, lihat. Di sini kita sudah tahu arti kalimat talak. Di dalam surat At-Talaq ayat 1, Allah, nah lihat ya, di sini kan ada surat At-Talaq ya. Kalau dalam ulama fikih mengatakan surat An-Nisa itu adalah fikhun nikah, di dalamnya ada ayat-ayat nikah. Di dalam tolak adalah ada juga ayat-ayat tentang pembahasan tentang fikih munakahat, fikih nikah yang di dalamnya ada kalimat tolak. Di dalam surat At-Talaq ini, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Ini ayat yang menjelaskan tentang talak. Kalimatnya Allah berbunyi kalimat lafaz idza talaqtumun nisa. Lafaz talak, ya kan? Termasuk apa? Sorry apa kinayah? Sorry, jelas. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Beri soalan. Kenapa kok Allah sebut di dalam surat At-Tolak ini ayat pertama, wahai Nabi, jika kamu mentalak istrimu, nah, apakah Rasulullah pernah mentalak istrinya? Pernah nggak? Pernah tak? Jawabannya apa? Pernah. Ya, yang pernah ditalak oleh Rasulullah itu istrinya adalah siapa? Sayyidah Hafsah, putri Sayyidina Umar. Ya, itu pernah ditalak oleh Rasulullah, tapi kemudian dirujuk lagi oleh Rasulullah. Ya, ada pula yang ditalak oleh Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah Rasulullah pernah ditipu oleh seorang istri ketika mau didekati si istri ada penyakit kulit yang aneh di perutnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, kembalilah ke orang tuamu. Ya, artinya apa? Rasulullah pernah mentalak. Juga Rasulullah pernah mentalak istrinya Ibnatul Jaun. Ya, Rasulullah pernah mentalak Ibnatul Jaun, putrinya Jaun. Karena dia saat didatangi oleh Rasulullah, si Ibnatul Jaun ini ketika mau malam pertama oleh Rasulullah, si istri ini yang bernama Ibnatul Jaun, putrinya Jaun ini dia berkata, "A'udzu billahi minka." Oh, lihat, aku berlindung darimu kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah darimu. Langsung ditalak oleh Rasulullah. Jadi istrinya Rasulullah berkata seperti itu ketika mau didekati oleh Rasulullah, si Ibnatul Jaun ini berkata, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Langsung ditalak oleh Rasulullah. Jadi betul dalam Al-Qur'an, wahai Nabi, jika kamu mentalak istrimu, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawabannya pernah mentalak istri-istrinya. Seperti itu. Ada kisahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membimbing, menurunkan ayat. Wahai Nabi, jika kamu mentalak istrimu, jadi memang pernah kejadiannya. Poin penting ayat ini menunjukkan lafaz talak yang sorry. Lihat ya. Idza talaqtumun nisa. Jika kamu menceraikan. Artinya apa? Lafaz yang digunakan oleh Rasulullah adalah talak itu artinya lafaz sorih. Ya. Saya kembalikan tadi. Tuh, lafaz sorih itu adalah kalimat tolak. Lafaz sorih kalimat firaq, pisah. Lafaz sorih menggunakan kalimat saroh, lepas. Nah, yang kedua adalah ya itu ada hadisnya tuh. Talaqo Hafsah. Rasulullah pernah mentalak Hafsah. Kemudian merujuknya. Rasulullah telah mentalak Ibnatul Jaun.
ilhaqi bi ahliki, kembali kepada rumah orang tuamu. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini pernah mentalak, maka Rasulullah SAW diabadikan dalam Al-Quran. Iza talaqtumun nisa fatalliquhunna. Nah, lafaz yang kedua adalah firaq, menggunakan kalimat pisah. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan surat At-Tolak juga ayat 2, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ. Artinya pisahkanlah mereka, ya. Artinya ini adalah kalimat talak yang sharih, yang jelas, kalimat firaq. Nah, itu di situ kalimat firaq termasuk talak yang sharih. Kemudian ada kalimat yang ketiga adalah kalimat lafad. Oh, sawah. Saya salah nulisnya nih. Saroh. Saroh ya, bukan sawah. Astagfirullah, astagfirullah. Lafad saroh, bukan sawah. R. Saroh, lepas artinya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrih lihat kalimat wa usarrih kunna sarahan jamila, aku lepaskan kamu dengan cara yang baik, ya. Jadi Nabi juga pernah tuh lihat ini tertuju kepada Nabi. Jadi ada 3 kalimat, at-talaq, al-firaq, was-sarah. Itu adalah kalimat tolak yang sharih namanya. Ya, boleh digunakan, itu adalah menggunakan kalimat sarah. Apapun yang dipakai termasuk kalimat talak itu menjadi talak, itu jatuh. Suami mengatakan kita talak, kita pisah, aku lepaskan kamu, itu termasuk kalimat tolak yang sharih. Nah, kalimat tolak yang sharih. Sekarang wala yaftaqiru sharihu at-talaqi ilan niyah. Wala yahtaju maknanya tidak membutuhkan tolak yang menggunakan kalimat sharih itu dengan niat. Artinya apa maksudnya? Jadi kalau dia sudah mengucapkan kalimat talak, dia niat talak atau tidak niat itu sudah jatuh hukum talak. Nah, paham ya? Maksudnya gimana Ustadz? Talak itu kan mungkin saja diucapkan tapi nggak niat. Ya nggak? Nggak niat talak. Mungkin. Misalnya suami sedang marah banget. Marah sekali. Dan saking marahnya, jengkelnya, apa namanya, kesal sama istri. Kemudian dia bilang ke istrinya, ya udah kita cerai aja, kita cerai. Nah, ini sebenarnya nggak niat. Ya udah pisah dengan istrinya. Karena cuma marah saja, dia mengancam, saya katakan jatuh, ya. Saya katakan jatuh talak hukumnya. Kenapa? Ini dalilnya. Wala yaftaqiru sarihut talak ilan niyah. Orang yang menggunakan lafaz talak ini, talak, pisah, lepas dengan kalimat yang sorry, maka dia dengan niat atau dia tidak niat, maka hukumnya jatuh talak. Maka dia terkena, maka hukumnya jatuh talak. Nah, seperti itu ya. Karena dia menggunakan lafaz sorry. Niat atau enggak niat, tetap jatuh hukum talak tersebut. Nah, paham sampai ini? Paham? Insya Allah ya, Bapak Ibu paham ya. Jadi, lafaz sorry yang 3 ini, ente dalam keadaan niat, ente tidak niat, jatuh hukum talak tersebut. Apa dalilnya Ustadz? Ada nggak dalilnya? Ada. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, salasun jidduhunna jiddun wahazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raja'ah. Ada 3 hal yang dianggap serius. 3 hal ini adalah yang serius. Dihukumi serius. Candaannya dihukumi serius. Apa itu? Pertama, nikah. Yang kedua, talak. Dan yang ketiga adalah rujuk. 3 perkara ini nggak boleh main-main. Ya, Bapak Ibu, nggak boleh main-main. Jadi Nabi mengatakan di sini, talak ini adalah salah satunya. Serius atau tidak serius, dihukumi jatuh. Nah ini kan, kalau orang serius itu kan ada niat.
Ya enggak? Niat mengatakan seperti itu. Tapi kalau dia bercanda, maknanya tidak serius. Ketika mentalak, maka dihukumi jatuh juga. Maka Rasulullah SAW hati-hati dengan kalimat mengeluarkan lafaz talak, lafaz sorih, maka kena hukum jatuh talaknya. Maka jangan main-main Bapak Ibu dengan kata talak ya. Jangan main-main. Itu perintah Rasulullah SAW. Warning dari Rasulullah SAW. Talak itu kalau sudah diucapkan, jatuh. Pisah kalau diucapkan, jatuh. Lepas kalau diucapkan, jatuh. Itu sorry. Meskipun gak niat. Walaupun niatnya bercanda. Ya Allah. Iya. Ada seorang ibu-ibu di Indonesia mengadu kepada saya. Dia ditalak suaminya. Dan katanya, kata ibunya itu, suami saya sedang marah, Ustadz. Mungkin sebabnya dia talak saya, sedang marah. Bu, orang talak itu emang pada umumnya karena ada marah. Ya enggak? Saya belum pernah mendengar ada orang talak sambil senyum. Enggak ada. Orang mentalak sambil senyum. Dek, kamu saya talak ya. Enggak ada. Enggak ada sambil senyum. Talak itu justru sebab marah ya enggak? Itulah seriusnya atau tidak seriusnya. Ini hadis Nabi berkata, talak bercanda atau tidak bercanda, jogging atau tidak jogging, maka dihukumi jatuh. Hukumnya apa? Ya hukumnya itu kena. Supaya apa sih? Kenapa ada Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini? Supaya manusia itu tidak mempermainkan yang namanya pernikahan. Ya, nanti kalau canda, talak itu dianggap jatuh. Nanti suatu waktu orang bisa membubarkan pernikahan seenaknya saja. Ya makanya itu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Gak seenaknya saja dia melakukan kalimat itu. Yang rugi nanti istri. Ya enggak? Terzolimi. Misalnya dia sudah menjalani nikah 20 tahun. Ada yang menjalani nikah 30 tahun. Ya. Tiba-tiba, la samahallah. Kita tidak inginkan. Suatu hari si suami mengatakan, Dek, tahu nggak? Saya dulu menikahi kamu karena canda saja. Nggak ada cinta. Nah, ini namanya suami kurang ajar nih. Saya menikahi kamu terpaksa. Ini suami kurang ajar namanya. Suami begini namanya suami yang nggak punya adab. Kalau sudah mengucapkan akad nikah, kemudian dia mengucapkan kalimat itu, jatuh talak. Karena dia mempermainkannya nggak? Itulah hikmahnya. Rasulullah SAW mengatakan salasun. Jidduhun najid. Tidak perlu niat saat talak sorry. Ya. Jadi nggak ada niat. Sudah jatuh itu. Walaupun ada niat, tidak ada niat. Kalau menggunakan 3 kalimat tadi, maka jatuh hukumnya. Kenapa? Orang itu supaya tidak mempermainkan lafaz talak. Apa nilai pentingnya? Ya, yang ngaji ilmu fikih sebelum nikah. Sebelum nikah kita ngaji fikih biar paham. Supaya orang nikah itu modalnya bukan hanya cinta. Ada orang mau nikah modalnya cinta doang, ya nggak? Makanya terjadi perselisihan langsung talak. Nggak boleh gitu. Ngaji, ilmu sebelum nikah. Supaya tidak kita inginkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan. Ya nggak? Aslinya emang halal. Apa ya maksudnya? Al Talak itu kan abghadul halal ilallahi at-talak. Perkara halal tapi dimurkai Allah. Abghadu. Oh, ngeri itu, hati-hati ente. Hati-hati ya suami istri seperti itu ya. Nah, kemudian Abu Suja mengatakan, eh saya saya lanjutin. Al-kinayah. Al-kinayah. Kullu lafzin ihtamalat talaq wa ghairahu wa yaftaqiru ila niyah. Sekarang tadi sorry sudah jelas ya. Sorry itu ada tiga lafaz, kalimat talak atau cerai, atau kalimat pisah, atau kalimat lepas. Sekarang kan sindiran sekarang kita bahas. Setiap lafaz yang mengandung atau menuju atau mempunyai nilai kalimat talak atau selainnya, maka dia membutuhkan niat. Artinya apa? Kalimat yang menggunakan kalimat sindiran, dia butuh niat. Kalau sorry, tidak butuh niat. Dia jatuh langsung. Kalau yang sindiran, dia membutuhkan niat. Yuk kita bahas sekarang. Ya, yang kinayah. Yang kinayah itu adalah kalimat yang sifatnya sindiran. Talak seperti ini dihukumi jatuh nggak, Bapak Ibu?
Kalau suami mengatakan dengan kalimat sindiran tapi untuk mentalak, hukumnya jatuh nggak talak? Ya lihat dulu, belum tentu jatuh. Bisa dihukumi jatuh, bisa dihukumi tidak jatuh talak. Ya enggak? Kapan dihukumi jatuh talak? Kalau suami ada niat mentalak. Ya, ya. Tidak jatuh hukum talak kalau suami tidak ada niat. Ya, lihat ya, bedanya kinayah seperti itu. Dia jatuh talak kalau dia ada niat. Dia tidak jatuh talak kalau dia tidak ada niat. Nah, paham? Nah, itu dia namanya kinayah, ya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, misalnya ada suami berkata kepada istrinya, kamu ya udah kembali saja ke rumah orang tua kamu. Istri harus tanya kepada suami, ya. Saya ulang ya. Suami berkata kepada istrinya, "Dek, balik balik sana ke rumah orang tuamu. Kembali sana ke rumah orang tuamu." Istri wajib bertanya kepada suami, "Ayah, suamiku, Mas, maksud maksud kamu apa? Maksud ente apa? Maksud apa ente?" Oh, sambil sambil gitu ekspresinya. Kalau suaminya bilang, "Ya udah kita cerai." Nah, itu jelas. Artinya dia ada niat mentalak. Ya enggak? Itu menggunakan kalimat sindiran. Si suami mengatakan, wahai adik, kembali kepada rumah orang tuamu." Istri bertanya, "Maksud kamu apa?" Nah, kalau si suami mengatakan, "Ya udah kita cerai." Artinya apa? Sudah ada niat dan itu jatuh talak. Tapi kalau niatnya adalah seperti ini, suami mengatakan, "Dek, adik, aku ingin sendiri dulu. Kamu tinggal di rumah orang tuamu dulu, biar aku tenang." Maksudnya tenang itu, nanti tak jemput, nanti aku ambil kamu kalau saya sudah tenang. Semacam ini ya, niat talak nih enggak? Nah, niatnya tidak ada talak, tapi dia tidak jatuh kepada talak. Jadi dia ingin tenang dulu. Kembali kepada rumah orang tuamu, biar saya tenang. Nah, ini tujuannya ingin tenang. Si istri menanya, berarti dia ingin sendiri dulu. Ya, jadi itu kinayah. Maksudnya talak kinayah itu adalah talak tergantung niat suaminya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ayo kita contoh misal lain. Ada misal yang berbunyi, kamu bukan istriku. Wah, ini kalimatnya ngeri nggak? Kalimatnya takut banget ini. Kalimatnya dahsyat. Kamu bukan istriku. Nah, suami kalau berkata seperti itu, kamu bukan istriku, ini masuk ke dalam talak kinayah, ya. Jadi kalau bahasa Arab mungkin mengatakan bahasa Arabnya gini, lasti imroati, kamu bukan istriku. Itu kinayah, ya enggak? Dan istri wajib bertanya kepada suami, maksud kamu apa ini? Apa maksud kamu, Mas? Ya udah, saya nggak mau jadi suami kamu. Nah, ini namanya talak. Kalau sudah diberikan clear, diberikan penjelasan, suami mengatakan kamu bukan istriku. Si istri menanya, maksud kamu apa? Iya, saya udah bukan jadi suami kamu. Nah, ini talak. Talak yang sindiran. Tapi kalau suami menjelaskan alasannya, dia menggunakan kamu bukan istriku. Sang istri bertanya, maksudnya apa? Suami mengatakan, kamu istriku bukan yang ku kenal dulu. Cie. Ya enggak? Ya, jadi kamu bukan istriku yang aku kenal dulu. Ya, ini karena sifatnya kan setelah berubah. Kamu kalau ketika sudah menjadi istriku kok berubah sih? Sekarang ini bukan istriku. Ya, jadi kalau ada niatnya begitu, berarti suami hanya mengungkapkan sekedar kenapa kamu berubah. Wahai istriku, kenapa kamu berubah? Sudah 20 tahun kok berubah sifatnya. Sudah 15 tahun kenapa berubah sifatnya? Seperti tak dulu seperti istriku yang saya kenal. Nah, itu termasuk jatuh talak nggak? Tidak termasuk. Karena ini adalah bentuk kinayah yang tidak ada niat. Ya, ingin istri itu tetap apa yang dia kenal dahulu. Nah, seperti itu. Seru ya membahas masalah kalimat-kalimat talak. Sekarang contoh terakhir. Suami mengatakan, istriku, kamu bebas. Go, 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 go. Pergi sana.
terserah kamu. Nah, so istri harus bertanya, tujuan kamu apa mas? Maksud kamu apa mas? Nah, gitu. Kalau suami bilang bebas, sudah tidak ada ikatan, langsung itu terjadi talak. Ya, kalau berkata lain, suami menjelaskan, kamu bebas saat ini, nanti saya ambil lagi. Nah, itu artinya berarti tidak talak, karena tidak niat. Maksudnya kamu bebas sudah keluar sana sama teman-teman kamu, ya. Jadi kinayah itu harus ditanya niatnya. Kinayah itu membutuhkan niat. Kalau tidak ada niat, tidak terjadi talak. Kalau menggunakan kalimat kinayah, sindiran ya. Kalau ada niat, maka terjadi talak. Seperti itu. Rasulullah SAW pernah, Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah mengatakan lafaz kinayah. Pernah. Ya, yang tadi yang saya ceritain. Ketika beliau menikahi Ibnatul Jaun. Ya, Ibnatul Jaun. Ini hadisnya nih. Tuh, Rasulullah. Anna ibnatal Jauni lamma udkhilat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadana minha. Qalat. Berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki, maksudnya ini dalam malam pertamanya Rasulullah ya. Rasulullah SAW menikahi putri Jaun, Ibnatul Jaun. Rasulullah mendekati wadana. Ini maksudnya malam pertama Rasulullah. Maka kemudian wanita itu mengatakan, qalat. Wanita ini Ibnatul Jaun ini mengatakan, a'udzu billahi minka. Oh, ini istri kurang ajar kalau kayak gini namanya. Aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepada Allah darimu. Masa Rasulullah digituin coba? Faqala laha, maka Rasulullah berkata, laqad uzzi bi'azimin. Kamu telah sungguh-sungguh berlindung kepada zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki. Pergi sana, kembali kepada rumah orang tuamu. Wah, itu namanya kinayah, ya. Maka itu Rasulullah SAW menggunakan kalimat kinayah. Pulanglah ke keluargamu. Ini lafaz kinayah namanya ya. Jadi Rasulullah mentalak, maka itu hukumnya semacam ini karena ada niat. Tapi kadang ada sahabat Nabi menggunakan kalimat ilhaqi bi ahliki, tidak jatuh niat, tidak jatuh talak. Seperti kejadiannya siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Ada hadis. Nah, ini Ka'ab bin Malik nih. Oh, saya kasih dalil-dalil ini ya. Ka'ab bin Malik sahabat Nabi. Ada 3 sahabat, termasuk Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Tabuk. Ya, Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi. Saatnya harus perang Tabuk, dia nggak ikut, tidak ikut serta. Rasulullah marah. Rasulullah sangat marah kepada Ka'ab bin Malik. Akhirnya Rasulullah memberikan punishment, memberikan hukuman kepada Ka'ab bin Malik. Ya enggak? Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada 3 sahabat ini, termasuk Ka'ab bin Malik, karena mereka tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Ini riwayatnya. Saya ceritakan hadisnya singkat saja. Rasulullah berkata kepada para sahabat yang lain, jangan kasih senyum kepada Ka'ab bin Malik. Oh. Jangan boleh ucapkan salam kepada Ka'ab bin Malik. Artinya apa? Dikucilkan. Ya. Dalam hukum Islam kan 40 hari. Supaya si Ka'ab bin Malik ini menyadari kesalahannya. Lalu pada hari ke-40, Rasulullah SAW memanggil Ka'ab bin Malik dan 3 orang. Dan 2 orang itu. Jadi Ka'ab bin Malik di dalamnya. Ka'ab bin Malik dikatakan oleh Rasulullah, ya Ka'ab bin Malik, i'tazili nisa'akum. Jauhilah istri-istri kamu, istri-istri kalian. Ya, Ka'ab bin Malik bingung. Jauhi istri. Artinya apa maksud Rasulullah ini? Memberi hukuman kepada saya, jauhi istri. Apakah Rasulullah menyuruh saya mentalak istri saya? Itu artinya kan apa? Artinya nggak jelas hukum Rasulullah ini. Akhirnya Ka'ab bin Malik dia kembali ke rumahnya, dia berkata, fakultu li imro'ati. Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, wahai istriku, ilhaki, itu kalimat, ilhaki bi ahliki. Kembalilah kepada orang tuamu. Artinya apa? Ini niatnya bukan mentalak, ya. Jadi seperti itu, bukan mentalak hukumnya. Jadi Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah ini tentang Ka'ab bin Malik menggunakan kalimat kinayah
tapi tujuannya tidak mentalak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian untuk pembahasan kalimat talak sorih dan kalimat talak kinayah. Kalimat talak sorih itu ada tiga. Kalimat talak yaitu artinya cerai. Kalimat firok artinya pisah. Kalimat saroh artinya lepas. Saya ceraikan kamu. Saya pisahkan kamu. Saya lepaskan kamu. Itu artinya lafaz sorih. Kalimat talak yang sorih, yang jelas, yang lugas. Dan itu tidak membutuhkan niat. Seorang suami hati-hati kalau mengucapkan tiga kalimat ini langsung jatuh talak. Waliyahzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Amin. Kemudian lafaz yang kedua adalah kinayah. Kinayah itu berbentuk kalimat yang macam-macam, tapi itu membutuhkan niat. Ditanya, kalau ada niat dia jatuh, kalau tidak ada niat dia tidak jatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sekarang saya mau menjelaskan tentang ini ya, eh, talak sunnah dan talak bid'ah nanti saya jelaskan minggu hadapan aja biar mudah. Insya Allah. Sekarang kita bahas tasawuf. Kita sekarang berada di dalam hari Tasu'a, hari ke-9 bulan bulan apa? Bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 5, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini ayat 5 surat Ibrahim berbicara tentang Nabi Musa dan kaumnya. Ya, siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Yang mana ketika itu Allah menjelaskan, memberi kabar kepada kita bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengingatkan kaumnya Bani Israel itu dengan kalimat wazakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka wahai Musa untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat hari-hari Allah. Maksudnya apa? Hari-hari di mana mereka itu Allah berikan mereka nikmat kepada mereka. Nikmat terbesar di antaranya adalah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ya, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah wazakirhum bi ayyamillah. Maka ada kalimat wazakirhum bi ayyamillah. Ya, ingatkan mereka kepada Allah atau kepada hari-harinya Allah. Maksudnya apa? Nikmat-nikmat Allah yang mana mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun, ya enggak? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberitahu kepada kita supaya kita mengingat. Ayat ini untuk Nabi Musa, Bapak Ibu, dan kaumnya. Ayat ini adalah spesial untuk Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi umumnya seluruh umat termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan teguran terhadap ayat ini. Makanya ada pertanyaan, kenapa kita mengaji tentang Muharram, tentang hari mulia? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kenapa kita mengaji wazakirhum bi ayyamillah supaya kita mengingat hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah adalah apa? Nikmat-nikmatnya Allah. Ya, ingatkan mereka akan nikmat Allah yang besar. Nikmat Allah, karunia Allah yang luar biasa. Salah satunya apa? Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita suruh ingat. Wazakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah wahai Musa kepada kaummu tentang hari-hari Allah. Ini spesial. Umumnya untuk umat Nabi Muhammad juga. Wahai Nabi Muhammad, ingatkan kepada umatmu agar mengingat hari-harinya Allah. Kita mengingat hijrahnya Rasulullah sekarang. Ya, maka di sini ada dalil, ada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Kita fokus ya, poin pada hadis ini. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Masya Allah. Ini maksudnya apa? Hijrah itu kan artinya perpindahan yang dapat merubah tatanan kehidupan pada saat itu. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu saya mau, sebelum saya masuk kepada hadis ini, saya mau nanya, Nabi Muhammad hijrahnya bulan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Nabi Muhammad hijrahnya bulan apa? Nabi Muhammad hijrahnya bukan bulan Muharram, ya. Nabi Muhammad hijrahnya bukan di bulan Muharram. Siapa yang bilang Nabi Muhammad hijrahnya di bulan Muharram? Itu keliru itu salah. Ya, Nabi Muhammad hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, di sini Sayyidina Umar bin Khattab adalah pertama kali orang yang membuat statement atau pelopor di dalam pemerintahannya, membuat keputusannya. Beliau yang kemudian menetapkan tanggalan Islam. Karena waktu itu ya Rasulullah SAW sudah membicarakan masalah hijrah dari bulan Rabiul Awal. Ya, dari bulan Rabiul Awal. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan di bulan bukan di bulan Muharram. Di antara yang mengusulkan kenapa bulan Hijriah atau Ma'al Hijrah itu dimulai di bulan Muharram adalah Sayyidina Ali. Sebab di dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang hafiz, beliau menulis syarahnya hadis-hadis Imam Bukhari ya. Beliau mengatakan kenapa bulan Hijrah itu dimulai di bulan Muharram? Sebab jawabannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ketika itu eh, Rabiul Awal adalah Rasulullah SAW sudah mulai berangkat hijrah kepada Madinah. Rabiul Awal berarti itu bulan ketiga. Karena proses hijrahnya itu Rasulullah itu tidak langsung di bulan Rabiul Awal. Ya, kemudian apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW? Ini kalimat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya adalah man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Kita bahas. Maksudnya apa hadis ini? Ini pelajaran penting. Ini ibrah. Ada sebuah konsep, ada sebuah manhaj, ada sebuah cara di dalam agama kita ini, di dalam hadis Nabi SAW, man taraka syai'an. Ini adalah konsep. Ini adalah manhaj. Ini adalah bagaimana cara hidup kita memandang hidup ini di dunia. Supaya apa? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Untuk agamanya dan dunianya. Nabi Muhammad SAW, saya tanya, meninggalkan apa? Meninggalkan kota Mekah. Padahal Mekah, kata Rasulullah, adalah ahabbul bilad. Negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ketika Nabi SAW naik onta, ketika ingin meninggalkan kota Mekah, Nabi berkata kepada kota Mekah, Innaki la ahabbul bilad ilayya. Engkau wahai Mekah adalah negeri yang aku paling cintai. Masya Allah. Nangis Nabi Muhammad. Nangis Nabi Muhammad. Kalau tidak kaumku yang mengusirku, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan Mekah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kota Mekah itu kota yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad diganti dengan yang lebih baik, ya. Diganti dengan peristiwa namanya Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Itulah ya, diganti dengan keadaan yang dulunya dihina, kemudian Allah memuliakan dengan Fathul Mekah. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Kalau di antara kita ada sesuatu ya, mempunyai kepentingan pribadi, hajat kepada Allah, kepentingan dengan Allah, tinggalin kepentingan pribadi, insya Allah dapat kebaikan yang lebih daripada yang kita inginkan. Jadi sabar. Masalahnya adalah kita mau sabar atau tidak. Ya enggak? Kita pengennya instan mulu kan. Kita inginnya selalu cepat. Instan, instan. Cepat, cepat. Ingin sukses, ingin kaya.
pakai cara yang tidak baik. Jadi sahabat Nabi ada yang bernama Sinan. Ada Nabi punya sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan. Ini dalam riwayatnya ya, saya tuliskan. Suhaib bin Sinan itu adalah orang yang kaya di kota Mekah. Sahabat Nabi kaya raya, jutawan, miliarder. Ya enggak? Beliau itu saat ada perintah hijrah, beliau ketika itu berjalan mau menuju kota Madinah, mau hijrah. Kemudian di stop, di 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 dihadang oleh bandit, oleh perompak, oleh preman, oleh penjahat kafir Quraisy. Kemudian mau kemana kamu wahai Suhaib bin Sinan? Aku mau hijrah bersama Rasulullah SAW. Enak aja kamu ya. Sudah kaya mau pergi aja. Serahin barang-barang. Serahin benda-benda kekayaan kamu. Wah, dipalak dia. Dirampok lah. Ini sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan ini merintis di kota Mekah dari nol. Dari tidak punya menjadi orang yang kaya raya. Ketika dia mau menikmati kekayaannya, dapat perintah hijrah, di jalan, di tengah-tengah dia di stop oleh bandit-bandit kafir Quraisy. Gimana itu rasanya, Bapak Ibu? Dia harus meninggalkan kekayaannya. Kalau bukan karena cinta Allah dan Rasulullah, dia tidak akan bisa melakukannya. Tapi dia lakukan perintah Allah, dia taati. Perintah Rasulullah, ikut hijrah, dia ikuti. Kekayaan, dia serahkan. Dia serahkan. Kata Suhaib, saya serahkan kepadamu. Kalian tahu kan kekayaanku? Ambil. Ambil nih. Ambil ente, orang kafir Quraisy. Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, menyapa Suhaib bin Sinan. Apa yang dikatakan Nabi? Ya Aba Yahya, robihal bai', robihal bai', robihal bai'. Nabi berkata kepada Suhaib, wahai Suhaib bin Sinan, jual beli yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan bersama Allah Subhanahu wa taala, diganti lipat, berkali lipat. Jadi apa? Dia merintis kekayaan di kota Mekah dari nol sampai menjadi orang yang jutawan, bisnismen yang sukses, ya. Tapi ketika dia tinggalkan semua kekayaannya, diambil oleh penjahat-penjahat kafir Quraisy, saya niatkan untuk hijrah, saya tinggalkan kekayaan. Maka hijrah, salah satu terpentingnya adalah makna man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Itulah ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada itu. Luar biasa ini tantangannya kan. Kalau kita berpikir dalam hadis ini, Masya Allah. Ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Nabi juga kan. Amr bin As bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu hijratin afdal, hijrah yang macam mana yang lebih mulia, lebih afdal, lebih utama. Hijrah yang terbaik itu bagaimana sih ya Rasulullah? Itu Amr bin As bertanya kepada Rasulullah. Nabi menjawab bersabda, antahjura ma kariha rabbuk. Hendaklah engkau berhijrah dari apa-apa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu kita meninggalkan apa yang Allah benci. Allah tidak suka, kita harus mengikutinya. Ya enggak? Ya, itulah. Makanya sampai juga dikatakan Rasulullah SAW memberikan hadis, al-muhajiru man hajara az-dzunub wal khotoya. Orang disebut hijrah, dia dikatakan sudah hijrah adalah orang yang telah meninggalkan dosa dan kesalahan. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang berusaha. Yang Rasulullah SAW sebut hijrah ya. Yang namanya hijrah itu kekal sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan simpel menyuruh kita di dalam surat apa itu warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Segala macam keburukan tinggalkanlah. Masya Allah. Hijrahlah. Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat apa itu? Surat Al-Mudathir ya. Warrujza fahjur.
wala tamnun tastaksir. Oh, Masya Allah. Itu surat Al-Mudathir itu. Maka kita mengimplementasikan makna hijrah itu sesuai ayat tadi. Wadzakirhum bi ayyamillah. Mari kita mengingat karunia-karunia Allah dengan hijrah ini. Kita praktekkan makna hijrah. Yang kedua ini Bapak Ibu meninggalkan dan menggalakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan Rasulullah SAW inginkan. Jangan sampai kita apa namanya mengikuti apa yang tren-tren di dalam dunia ini, nggak boleh. Jadi kalau kita ingin melihat kasus-kasus orang-orang yang terdahulu ya, ketika mereka malas dalam ibadah, ketika mereka ini futur, bosan dalam ibadah, bosan dalam menuntut ilmu, mereka kaji, baca sirah-sirah orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu tuh hebat-hebat, ya enggak? Seorang guru mengajari anaknya, mengajari murid-muridnya dengan ikhlas, ya. Amalan bulan Muharram ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdolus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Mari kita sama-sama melakukan esok hari adalah puasa Asyura yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita yang mana Rasulullah SAW berkata yukaffiru sanatal madiyah. Itulah bentuk rahmatnya Allah ya. Bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Bahwa orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri hari-hari mulianya. Jangan sampai Allah bagi kita biasa saja. Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita. Maka Allah bersabda, Allah berfirman, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang yang pencinta kebaikan. Wahai orang yang tamak, rakus, mengharapkan kebaikan yang banyak. Ya baghiyal khair. Aqbil. Ma mana aqbil? Sambutlah, ambillah, terimalah kebaikan-kebaikan Allah. Masya Allah. Karunia-karunia Allah. Allah ingin hapus dosa-dosa kita dengan satu hari saja. Yang mana kita sudah menjalankan puasa Arafah. Allah sudah hapus nanti dosa yang akan datang dan yang telah berlalu. Jadi 2 tahun itu. Sekarang Allah bagi hari mulia di hari Asyura. Yang mana hari Asyura ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di bulan Muharram ini supaya kita melakukan puasa Tasu'a yang mana jatuh pada hari ini. Puasa Asyura besok. Dan yang ketiga adalah perbanyak sedekah menyantuni anak yatim. Nah, ini lihatnya. Perbanyak sedekah menyantuni anak yatim. Harta yang kita miliki sebenarnya itu adalah ada hak Allah. Ada hak Allah yang mesti kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Fakir miskin, anak yatim piatu. Ya, mereka itu adalah kata Rasulullah SAW, ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Carilah keridoanku kata Allah melalui orang-orang lemah di antara kalian karena sesungguhnya kalian diberi rizki dan ditolong oleh Allah sebab doa-doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Allahu Akbar. Ini adalah Rasulullah SAW bersabda, ya, bersabda dalam hadisnya, kalau kita mau ditolong Allah, usap kepala anak yatim. Kalau kita mau dibantu oleh Allah, bahagiakan orang-orang miskin. Kalau kita ingin diberikan rezeki oleh Allah, beri harta kepada mereka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak akan kalian never, tidak akan kalian mendapatkan suatu kebaikan sebelum kalian memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan kepada orang yang membutuhkan dari hartamu yang paling kamu cintai. Subhanallah. Itu ya, kaidah itu. Jadi kita ingin Subhanahu wa taala diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang di dalam bulan Muharram ini orang-orang yang tergolong mudah meringan tangan. Makanya Rasulullah SAW al-yadul ulya, tangan di atas khairum min yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah.
tangan di atas itu gemar memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Karena hakikatnya Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, kita tutup dengan kalimat ini. Sebelum kita, gini, ketika kita memberikan rizki kita kepada orang lain, kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, itu hakikatnya bukan mereka yang menerima pertama kali, tapi kita sedang memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih menerima lebih dahulu. Subhanallah ya. Sebelum orang miskin itu menerima rizki kita, sesungguhnya hakikatnya adalah Allah lebih utama menerima dari kebaikan kita. Artinya Allah seakan-akan kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita invest kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menabung save money kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita ambil nanti di akhirat. Subhanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lakum minni jazilas syukur. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silahkan kita buka sebelum kita tutup dengan renungan doa yang mana di hari mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita iman, maniskan kita iman sehingga kita beribadah itu dengan penuh kelezatan. Bukan hanya saja kita nafsu yang kita turuti, makan enak dengan lahap. Tapi ibadah perlu namanya dirasai, namanya kenikmatan. Ilmu itu, Bu, Bapak, kalau kita menerimanya dengan infitah, terbuka, akal pikiran, wawasan kita, Masya Allah, ilmu Allah, Masya Allah, ilmu Allah, Masya Allah. Adem di hati. Saya kalau dulu belajar sama guru-guru saya di Bumi Syam, saya berusaha buka wawasan saya. Saya tak mau membanding-bandingkan guru saya dengan guru yang saya sekarang belajar. Saya buka. Saya terima semua dalam memori saya simpan. Saya nikmati di dalam hati saya. Subhanallah, ilmu Allah luas. Samudra Allah luas. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi tidak akan pernah habis tinta Allah, ilmu Allah, walaupun luasnya lautan air itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah tidak akan pernah habis ilmu Allah. Bagaikan samudra yang tak bertepi, bagaikan samudra yang tidak ada ujungnya. Masya Allah. Jadi kita sekarang sedang menikmati ilmu-ilmu Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita manfaat dari apa yang kita pelajari. Allah ma'alimna ma yanfa'una. Ya Allah ajari aku ilmu-ilmu yang bermanfaat bagiku untuk duniaku dan akhiratku. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikan manfaat ketika aku beramal ya Allah. Ketika aku beramal ada ilmunya. Saya jadi ibadah. Ya enggak? Warzuqna amalan khalisan mutaqabbala. Jadikan amalku adalah ikhlas karenamu ya Allah dan terima amalku. Itu permohonan seorang hamba. Ketika sudah berada di bulan hijrah ini, ayo, jom kita rubah gaya hidup kita. Kita rubah mindset hidup kita menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Allah. Rapat dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah SAW memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah melihat kita dengan nazratul rahmah. Pandangan penuh rahmah. Jadi kalau kita orang dipandang Allah dan Rasulnya, itu adalah sebaik-baik CCTV. Masya Allah. Kalimat CCTV. Kita sekarang takut kan? Berbuat dosa, kanan kiri, tengok saya enggak ya? Tapi kita tak pernah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tengok kita. Allah melihat kita. Makanya dalam surat Qaf ya. Allah itu membagi surga yang mana dekat buat dia. Karena dia orang bertakwa, dia takut di saat dia dalam kesendirian. Jadi dia dalam sendiri, dia takut berbuat dosa. Berkhalwat dia takut berbuat dosa. Tapi Allah puji dia. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah hantarkan surga kepada dia tidak jauh, artinya dekat. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini adalah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang awabin. Kembali kepada Allah. Back to Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa mereka itu?
Mereka adalah orang yang takut man khasyia. Orang yang takut ar-Rahman, takut kepada Allah. Bil ghaib, di saat dia kesendirian, di saat dia berkhulwat, di saat orang tidak melihat dia tapi dia merasa terawasi oleh Allah, tersisitifikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid man khasyir rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Dia datang kepada Allah dengan hati yang penuh kembali. Udkhulu bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Maka masuklah dengan damai. Karena itu adalah hari-hari yang kekal. Nanti di surga ya. Allah makrimna. Semoga kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia keteguhan iman, dan kita insya Allah akan berjumpa lagi di di minggu hadapan dengan sehat walafiat, dengan sitrun, dengan Allah tutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Astaghfirullah min dzambil azim. Mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang besar, dari dosa-dosa yang kecil, dari dosa-dosa yang tersembunyi, dari dosa-dosa yang tampak, dari dosa-dosa yang sengaja. Ampun ya Allah dari dosa-dosa yang tidak disengaja, dari dosa-dosa yang kami melupakannya, dari dosa-dosa yang kita sombong melakukannya. Ya Allah, ya Karim, ya Hannan, ya Mannan. Lakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, segala puji bagimu sehingga engkau ridho kepada kami. Ridhoi kami ya Allah, tidak murka kepada kami ya Allah. Lakal hamdu ya Rabb. Segala puji bagimu ya Allah yang kau telah jadikan kami hadir di majelis ini adalah karunia cintamu. Kalaulah bukan cintamu ya Allah, mustahil kami berada di dalam majelis ini. Kami mengaji, kami menimba ilmu, kami merasakan nikmatnya manis ilmumu ya Allah. Akrimna ya Rabb. Muliakan kami dengan ilmu ini ya Allah. Sehingga kami bisa beristiqamah, ya Allah, kokohkan iman kami ya Allah. Maniskan iman kami ya Allah. Jadikan iman kami yang kuat. Allahumma Rabbana. Allahumma salli ala abdika wa nabiyika Muhammadin. Salatan tashrahu biha sudurana. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah salawat dapat menenangkan hati kami. Wa tuyassiru biha umurana. Dapat memudahkan segala urusan kami. Wa taghfiru biha dzunubana. Dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad dosa-dosa kami diampuni. Wa taghfiru zallatina. Dengan berkah salawat Nabi Muhammad SAW, kesalahan kami terhapusi. Dengan berkah salawat Nabi Muhammad SAW, kami diterangi oleh cahaya-cahayamu ya Allah. Allahumma Rabbana, berkahi orang tua kami, berkahi istri kami, berkahi suami kami, berkahi putra-putri kami ya Allah. Jaga mereka dengan penjagaanmu yang sempurna. Jaga mereka ya Allah dengan penjagaanmu. Bi'ainika allati la tanam. Wahrusna bikanafika alladhi la yuram. Allahumma Rabbana salli salatan kamilah. Wasallim salaman ta'aman. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Rabbana, berkahi kami di bulan Muharram ini, jadikan kami orang yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Bimbing kami ya Allah, beri hidayah kepada kami ya Allah. Kami yang jauh darimu, kami yang tersesat dari jalanmu, kembalikan kami kepadamu dengan cara yang baik. Ruddana ila didika raddan jamila. Kembalikan kami dengan pengembalian yang baik. Sayangi kami ya Allah. Nahnu du'afa. Kami adalah hamba yang lemah. Faqawwina. Maka kuatkanlah. Nahnu fuqara ilaik. Kami butuh dan fakir kepadamu ya Allah. Fa'aghnina. Maka cukupkanlah kami dengan yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik.
وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم ربنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا هب لنا هب لنا min azwajina, karuniakan kami istri kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, suami kami ya Allah, zuriat anak putra putri kami ya Allah, qurrata a'yun, sebagai permata hati kami ketika kami memandang mereka. Cinta kami bersemi, cinta kami bertambah karenamu ya Allah. Waj'alhum ya Allah mawaddatan wa rahmatan wa sakinah. Jadikan kami rumah tangga yang penuh kasih sayang, penuh ketenangan, penuh mahabbah kecintaan. Allahumma rabbana alif baina qulubina kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Satukan hati kami ya Allah sebagaimana Engkau telah satukan Sayyidina Adam dengan Sayyidah Hawa. Satukan hati kami ya Allah, cintai kami dengan cinta yang bersemi sebagaimana Engkau jadikan satu cinta kepada Sayyidina Yusuf dan Sayyidah Zulaikha. Jadikan kami bahagia dan harmonis sebagaimana Engkau jadikan Nabi Muhammad SAW bahagia dan harmonis bersama ummahatil mu'minin. Rabbana, berikan zuriat kami keturunan yang soleh dan solehat. Jadikan mereka ahlul Quran. Alladzina hum ahluka wa khasatuh. Allahumma rzuqna birrahum. Berikan kami karunia nikmat anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wala tadurruhum. Jangan jadikan mereka orang-orang yang tersesat ya Allah. Jangan jadikan mereka orang-orang yang ahli maksiat ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah-fitnah dunia ini ya Allah. Bada taqabbal bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalian kita sama-sama baca doa ini ya. Semoga kita mendapatkan berkah dalam hadirnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama. Nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا آمين يا الله ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi insya Allah di minggu hadapan. Semoga kita insya Allah dalam karunia-Nya, dalam ketaatannya, dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam menjalani akhir-akhir usia kita ini, karena kita tidak tahu kita berada di dalam tahun yang baru ini. Biasanya orang mengucapkan kalimat tahniah. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga tahun ini adalah tahun yang baik. Tahunnya baik, tapi kalau kitanya tidak baik, itu bukan hijrah namanya. Tapi kita ingin baik di tahun-tahun yang akan menjadi sisa-sisa umur hidup kita insya Allah. Allahumma ja'alna min akhil khair. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Ya Allah, jadikan kami jadi orang yang baik. Ya orang yang soleh. Wala taj'alna min ahli dhair. Jangan jadikan kami orang-orang yang malang, orang-orang yang penuh sengsara, ya. Alhamdulillah, astaudi'ukumullah. Saya titipkan Bapak Ibu kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.